Rasulullah itu, baginda Rasulullah itu keringatnya bau wangi. Kita keringatnya bau kata orang Pontianak bau naga. Tapi lagi tidur. Nanti sama siapa? Nah, teman-teman semua, abang kakak yang dirahmati Allah, good ini cara kita merespon. Allahumma barik lana fima razaqtana, terhadap apa yang kau berkahi Allah berikan pada kami ya Allah. Fima razaqtana, razaqtana itu kan fi'il madi, menunjukkan sesuatu yang sudah. Oh, jadi banyak singkatannya. Subuh menyimak kajian, subuh mikir keras, subuh megang kepala, itu yang lebih tepat, SMK. Bentar-bentar pegang kepalanya semuanya. Astagfirullahaladzim. Apa isi otak saya nih? Kan gitu. SMK, subuh megang kepala. Mentertawakan diri sendiri, melihat betapa lucunya dan menggemaskannya kita. Sholat sering telat, tapi minta rezeki cepat. Itu kan lucu dan menggemaskan. Oh, ada lagi nih SMK, subuh malah ketiduran. Nah, masuk surga ente bulat-bulat. SMK, subuh membahas kehidupan. Oh, jadi panjang jadinya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kata Gus Abror, saya baca doa ini aja. Atas izin Allah berdatangan rezeki dari mana-mana. Oh, rupanya sedang mempraktekkan konsep syukur. Kalau bersyukur dengan yang sudah diberi, Allah datangkan yang belum datang. Diam saya merenung. Oh, saya bilang saya dapat pelajaran. Berarti doa itu bukan doktrin yang disampaikan. Ini doa makan, tidak boleh dibaca di tempat lain, kan gitu. Akhirnya saya ganti doa saya ketika semenjak itulah tuh, semenjak belajar Allahumma barik lana, dikasih tahu sama Gus Abror, panjenengan itu kata beliau bilang, baca alhamdulillahirabbil alamin aja sudah cukup mendatangkan banyak pertolongan Allah, karena siapa yang bersyukur pasti ditambah. Terdiam saya. Oh, saya udah tahu ilmu ini tapi tidak praktek. Saya sudah tahu ilmu ini tapi tidak. Coba jujur, dari ujung sini Mas panjenengan sampai ujung sini, tahu tidak kalau bersyukur pasti ditambah? Tahu tidak? Fakta di lapangan banyak bersyukur atau ngeluh? Ngeluh. Pengen suaminya begini, pengen istrinya begini, pengen anaknya begini. Kebanyakan syarat. Udah dibawa suaminya pun tada gak berubah-berubah. Dasar. Bahasa Eropanya dablek. Apa? Bukan ceramahnya yang keras, hatinya yang keras. Oh, ceramahnya kaku banget. Bukan kaku, hatimu yang batu. Kita masih pilih-pilih terima nasihat. Bagi saya ilmu mahal. Bagi saya ilmu mahal. Ketika Gus Abror bilang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terdiam saya. Oh, esensi dari berdoa ini adalah menyadari apa yang diucapkan, lalu menyadari betul saya tidak punya cara lain ya Allah kecuali bersyukur. Santri saya 1.300, gimana mau cari duitnya? Maka beliau pernah bilang waktu itu apa Mas Wahyu, lupa saya, sholat mentok ya namanya ya. Sholat apa kata beliau? Sholat mentok ya. Iya, sholat terus sampai. Iya, jadi sholat mentok itu dari mulai tahajud, sholat hajat, semua dikerjakan sampai sholat sunat fajar, sholat subuh, sholat syuruk, semua sholat dikerjakan. Apa Mas Wanu? Sholat mentok apa gitu? Dilakukan semua. Kenapa? Beras yang ada hanya cukup untuk makan sampai sarapan pagi. Siang sudah nggak ada beras. Udah. Habis itu beliau doalah. Istrinya tanya, "Ya, Bah gitu. Sholat apa lo dari tadi kok nggak habis-habis?" Kalau nggak salah beliau jawab tuh sholat mentok. Orang Jawa kan tahu ya kalau mentok itu.
Sudah nggak ada pilihan lain. Minta terus. Minta apa? Minta beras. Akhirnya capek kan, dari subuh keluar beliau cerita tuh. Ini ada Mas Wana, ada Mas Wayu saksi. Keluar beliau di halaman pondok sambil ngeliat-ngeliat. Tiba-tiba ada orang ojek online, nggak dikenal, langsung nanya, Gus Abror ya? Iya. Ini ada kantong plastik, ada titipan dari seseorang untuk panjenengan. Nggak ngomong, nggak apa, nggak minta nggak selfie juga gitu. Tahu-tahu langsung kabur, langsung pulang. Begitu dibuka, kalau nggak salah saya beliau cerita, 5 juta rupiah uangnya cash. Langsung beli beras, langsung bisa makan. Nggak sempat masuk ke beliau, geser langsung ke santri-santri. Itulah good. Apa? Good. Belajar saya dari situ, itulah asbabun nuzulnya kenapa saya ganti tanda kutip menambah doa ketika mau masuk mall. Anak-anak saya ajarkan, nak, mulai hari ini ayah punya doa baru. Kalau kita mau masuk mall, kita baca doa sama-sama. Apa doanya ya? Nah, dengarkan ayah ya. Begitu mau masuk mall itu kan ada portal tuh yang biasa, selamat datang. Silakan pencet tombol Anda. Saking seringnya dan sampai hafal. Ya kan? Selamat datang. Silakan pencet tombol Anda. Jika tidak terbuka, berarti yang di dalam sedang makan. Nah, gitulah kira-kira. Mungkin lagi break makan gitu. Pencet tombolnya. Sekarang udah tidak boleh sentuh, keluar. Begitu masuk itu kan berhenti kita. Ayo nak, baca doa sayang, baca doa nak. Nah, Kak Winnie ini yang biasa ikut kan, duduk di belakang. Karena dia enggak, kalau urusan makan-makan tuh enggak absen insyaallah. Apa doanya, Win? Ah, lupa itu. Astagfirullah. Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa apa itu? Nah, antum taunya doa masuk WC. Coba terjemahin artinya apa, Ustadz? Dengan ya Allah, kami semua minta perlindungan padamu dari godaan apa? Iya kan? Jin atau setan laki-laki dan setan perempuan. Baru masuk kita, Pak, parfum Pak, nafasnya parfum Pak, kita mau beli susu kok Pak, all hitam 50% Pak. Beli yang hitam-hitam semuanya, hitam. Kok beli yang hitam ya? Semua all hitam diskon. Forsale. Tahu Forsale? Nah, semua punya si Saleh. Di kampung dia pura-pura miskin, kurang ajar si Saleh itu. Ternyata semua punya dia. Nah, itu bahasa Jawa Barat ya. Mobil Forsale katanya untuk si Saleh. Buku untuk si Saleh. Dia tak tahu cara bacanya. Sale. Tapi tulisannya Saleh. Ternyata si Saleh kaya rupanya. Orang protes, Ustadz kok doa masuk WC dipakai masuk mall? Saya bilang di mall tuh banyak setannya. Coba tanya, mana suami. Mana? Jangan lari. Dah apa? Nggak usah takut. Angkat tangan ya. Nah, dah. Daftar yang mau dibeli berapa? Yang mau dibeli dari rumah. Ayo. Nggak pernah daftar, Ustadz, kecewa saya. Mas Dur, ada istrinya kan? Nggak apa-apa. Jangan sampai perang dunia habis ini ya. Mas, daftar yang di list biasanya berapa, Mas? 1 sampai 2. Bilangnya beli apa? Bisa beli sepatu. Oke. Ya kan? Udah tahu kita segini budgetnya. Sampai sana, Mas? Ada baju, ada. Ini kan curhat yang mewakili semua laki-laki kan? Istrinya bilang, saya hilaf Ustadz, hilaf. Hilaf kok tiap minggu? Coba dibilang, tepuk sebelahnya bilang, Mbak, hilaf kok tiap minggu? Saya Ustadz tidak pernah ke mall. Istri solehah, apa? Belanja online sebelum tidur. Betua.
Tiap hari suaminya paket, apalagi ini? Paket, Asia, suaminya. Ada yang ketawanya sampai ngekel itu loh. Pelaku apa tersangka ini? Kayaknya baru lah saya ngasih duit kemarin. Maka istri itu kan ini yang di online pada ketawa semuanya. Paket. Memang nggak pernah minta ke mall istrinya. Paketan terus. Belanja online. Sebelum tidur dia belanja. Ngapa istri saya ini goyang-goyang handphone? Aduh, Badon boleh jadi konten. Kayak gitu ngaku istri soleha. Dia bilang suaminya ndak sayang sama dia, kurang-kurang duit. Belanja tiap malam gimana? Orang tuh inspiring, infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Ini belanja tiap hari kalau bisa sering-sering. Nah, ini ada yang lucu lagi. Kalau di mall bayar sendiri Ustadz. Kalau online dibayar suami. Mobile bankingnya suami itu kan dicas tuh handphonenya. Dia yang ngaktifkannya. Saja gila. Aduh. Kayak gitu loh pengen masuk surga. Istri solehah tuh kayak gitu. Oh, ini ada yang agak waras lah. Ke mall nggak belanja Ustaz, cek harga. Sama cek ukuran. Mbak boleh coba Mbak? Boleh? Ya. Izin foto ya Mbak ya? Di foto serinya kan. Oh sepatu ini merek ini ukuran sekian. Pas sama kaki aku. Langsung cari di toko online. Tepuk sebelahnya. Kamu itu kamu. Iya. Kelakuanmu lele. Ini banyak yang ketawa nih, saya curiga. Laku jangan-jangan. Astagfirullahaladzim. Tepuk sebelahnya bilang, Mbak gitu. Tobat lo Mbak, kapokmu lo kapan? Oh, mulailah dia bikin konsep tuh, uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Punya istri pelupa, ya kan? Suami saya tuh Ustaz suka lupa transfer. Suaminya bilang gini, sama gak Ustaz istri saya suka lupa kalau sudah ditransfer. Screenshot itu di delete sama dia. Aduh, istri, cuman lah. Apa cerita? Maka Quran mengajarkan kita ingat kebaikan-kebaikan. Ingat kebaikan suami, ingat kebaikan istri. Disuruh ingat kebaikannya, tapi setan disuruh ingat keburukan dan aibnya. Maka ada dulu pepatah kan, satu buah daun bisa menutupi dunia. Gimana caranya daun menutupi dunia? Letakkan daun itu di depan mata kita. Satu keburukan yang dilakukan sudah bisa menyelesaikan semua berjuta-juta kebaikan yang dia lakukan. Teman-teman semua, kalau kita mau fokus pada keburukan, mau fokus pada kekurangan, mau fokus pada yang tidak ada, maka kita akan selalu mengeluh, susah, sengsara, dan nelongso. Nelongso aja buka cabang. Ini udah 3 hari berturut-turut nyebut ya. Gak berani bilang OTW kan. Begitulah manusia sama Allah. Kalau yang diingat yang gak ada, dia sulit sekali bersyukur. Padahal Allah sudah kasih sangat banyak. Dulu saya gak paham kenapa ada orang sampai bilang gini, Ustadz saya tuh gak berani sampai minta sama Allah Ustadz. Kalaulah bukan karena perintah Allah suruh minta, saya gak minta Ustadz. Karena rezeki yang Allah kasih ke saya sudah terlalu banyak. Mau minta apa lagi saya? Yang hendak saya minta jadi dikabulkan. Saya waktu itu nganggap orang ini tanda kutip aneh gitu. Kok gitu sih cara berpikirnya?
Tapi setelah saya telusuri, betul juga. Ya mau minta apa? Hidung ada, mata ada. Cobalah belajar untuk mensyukuri yang sudah diberi. Itulah good. Fokus pada yang ada. Dapat kerupuk, dapat bubur, masih mikir, ini kalau ada kerupuk enak banget. Tuh kalau ada sambal yang pakai kecap, pakai itu tuh, tambahin. Kok ngomongin yang nggak ada depan mata sudah jelas-jelas. Padahal itu kan pemain figuran semua, kerupuk, sambal, intinya kan makan bubur. Berkelahi lagi. Saya ini kalau makan bubur diaduk, Ustaz. Receh betul perdebatannya ini. Penikmat bubur yang tidak diaduk. Apa maksudnya? Amat sangat receh sekali. Remeh temeh gitu. Ecek-ecek banget. Yang kedua, teman-teman semua, ujian ketika Allah kasih pertolongan dengan sangat cepat, dikabulkan dalam waktu dekat, kita perlu apa dan Allah langsung kasih adalah enough. Apa itu enough? Merasa cukup. Sampun. Antum tengok lauk-lauk bertaburan. Ini ada ikan, ada ayam, ada menu ini. Sudah? Begitu disuruh makan, antum ngambil tempe saja sama peyek 1, peyek 2, tempe 1, telur 1. Ustadz, kata yang di samping saya, ya rahmukallah, kenapa enggak ngambil ada ayam? Nah, tahu enggak antum di mana saya makan kemarin tuh? Di rumahnya Pak Rudi. Ada ayam, ada daging empal, ada udang, darat, laut, semua diangkut. Udara, ya kan? Sayur-sayuran. Saya bilang, ya Allah, banyaknya lauk nih, saya bilang. Tapi ini ujian buat saya, ya Allah. Saya dalam posisi lapar, tapi saya pengen membuang kerakusan dalam diri saya. Saya ambil menu yang saya perlukan, yang kira-kira saya akan makan dan habis. Saya ambil nasi secukupnya. Saya ambil peyek 3 keping waktu itu kalau tidak salah, karena peyek kacang gitu, ambil 3 keping. Ambil tempe 1, ambil juga telur 1. Good and enough. Bukan karena tidak mau makan masakannya Pak Rudi. Ada bisikan untuk makan banyak, tapi saya mau lawan diri saya sendiri. Karena apa teman-teman? Musuh kita yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Makanya yang punya tas yang di daerah sini, tahu ya? Ini tengok. Nah, yang di sini tasnya nih. Goodie bag. Ya, yang 6 month itu loh. Nah, coba tolong dirapikan. Good and enough. Saya pernah berdoa teman-teman. Ini kejadian. Tapi kalau antum tidak mau tiru pun tidak apa-apa gitu ya. Saya sekedar cerita saja, boleh nggak? 2004 itu saya pertama kali sampai ke Baitullah dengan mama. Beberapa tahun yang sebelumnya saya tuh nengok Ka'bah tuh kayak belinang-linang air mata, lalu berpikir, kok bisa ya, saya bilang, orang seramai ini bisa ngumpul di sini. Apa rasanya ya gitu loh. Kalau orang Pontianak tuh, mumpung saya masih muda, belum nikah nih, pengen benar sampai ke sana. Gitulah kira-kira. Dan ajaib teman-teman, Masya Allah, Tabarakallah. Saya waktu itu belum paham kan, belum paham polanya, belum ngerti ilmunya, masih polos. Sampai sekarang pun masih belum gitu, ilmunya belum ada apa-apa gitu. Amat sangat sedikit sekali. Allah kabulkan, tiba-tiba mama saya nelfon. Bang, mama baru pulang dari Departemen Agama. Saya bilang, ada apa mak? Mama baru daftar haji. Oh Masya Allah. Tapi mama daftar hajinya berdua. Sama siapa? Ayah kan udah meninggal.
Apa kata mama saya? Ya sama abang lah, sama siapa lagi. Ada orang nih, mama dapat rezeki, orang bayarkan. Jadi tadi, dari mana? Jawabannya, dari mana saja. Tekondi, jawabannya, tekondi aja. Enak kan cara jawabnya kan? Kamu tuh loh ngurus ambulan, ngurus masjid, ngurus mobil siaga, ngurus bisnis, ngurus masjid, ngurus beras. Dari mana makannya nanti? Dari mana rezekinya? Bilang jawabannya, dari mana saja. Pusing-pusing banget. Mama saya dapat uang dari orang yang pernah minjam duit ayah dulu almarhum. Apa bahasa tadi malam tuh? Piutang yang belum terbayar loh. Mama saya kan enggak tahu. Tahu-tahu dikasih, dapat, didaftarkan haji, berangkat berdua. Teman-teman tahu berapa jarak antara mama saya nelpon dengan saya megang? Saya masih ingat kan? Kelas 6 Zar, anak kelas 6. Kita kan pakai ada training warna hijau. Lalu ada baju KML. KML atau KMD itu lupa anak. Yang warna hijau. KMD, kursus mahir dasar warna hijau. Saya masih ingat. Sininya trainingnya tuh training Adidas itu garis 3, belinya di koperasi pelajar. Habis itu masukkan ke dalam karena masih santri, mikul kabel karena saya dulu bagian sound system. Kismul Iklam bagian penerangan. Jadi kalau ngapalkan jack, echo, bass, treble itu insya Allah hafal. Pak Kiai mau ngomong, saya udah set up, udah langsung di otak. Kiai siapa yang ngomong? Kiai Syukri. Oke, Kiai Syukri mic-nya pakai merek ini, sponnya yang warna ini, kabelnya merek Kanare, nanti jack ini, settingan di mixernya begini, bassnya sekian, treble-nya sekian, ini sekian, gain-nya sekian, udah hafal gitu. Maka saya dididik di Gontor kurang lebih 10 tahun belajar untuk teliti, pay attention for detail. Sekecil-kecil item itu saya harus set up, harus setting. Dulu belum zaman-zaman yang sound system speaker aktif kayak merek-merek apa sekarang, enggak. Kita harus nyambung kabel, nyambung lagi dengan power, salah sambung, dup katanya. Jebol, salah negatif positifnya. Begitu kira-kira kawan-kawan. Waktu itu dikabulkan Allah berapa lama? 1 bulan. Jarak antara saya megang kabel nengok Ka'bah dengan dapat telepon berangkat ke Baitullah 1 bulan. Bersyukur luar biasa. Singkat cerita, tidak jadi berangkat haji, berangkatlah tahun 2004-2005 pas tsunami Aceh. Dah. Waktu sampai ke Baitullah tuh, menggebu-gebu sekali. Anak muda saudara, ya kan? Ngelihat Ka'bah, badan lagi fit, belum pernah nengok Ka'bah. Apa rasanya? Gemes dah. Sama kayak jamaah umroh yang udah dipesankan, Pak, kalau nanti tawaf pertama jangan dekat-dekat Ka'bah, ada parfumnya, kita belum boleh, masih ada larangan. Nanti kalau sudah tawaf sunnah, puas-puaslah pegang. Udah, ya kan? Apa yang terjadi? Ya kan? Jamaah kita nengok Ka'bah tidak sengaja Ustaz katanya. Geram nengoknya. Saya peluk lah katanya. Masya Allah Bu, kena dam. Keluar lah. Harus keluar lagi kan. Habis dekat benar Ustaz katanya. Nah, singkat cerita teman-teman, saya doalah sama Allah. Ya Allah, saya bilang, saya pengen nanti kalau sudah selesai, minta sama Engkau ya Allah, tolong mudahkan saya supaya bisa dekat-dekat dengan Ka'bah. Saya tidak minta yang lain ya Allah, minta bisa pegang Ka'bah saja. Doanya apa? Saya tuh ya Allah cuma pengen pegang Ka'bah saja. Belum punya cara, belum punya orang dalam juga. Berdoa, Mak, kita sholat dulu Mak. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Nah di situ kayak dikasih ilham sama Allah, jalan miring kayak kepiting. Jalan apa? Miring kayak kepiting. Kenapa? Orang kan tawaf, tidak berhenti. Kalau kita jalannya lurus, ketabrak orang. Maka kalau kita miring, kita masuk di sela-sela itu.
Tidak sampai 5 menit teman-teman dari ujung multazam, saya sudah sampai depan multazam. Saya bilang, Mak, cepat, cium bang, peluk bang, cium bang, peluk bang, kata. Mak, abang tadi minta sama Allah, cuma bisa pegang. Saya anukan mama saya, mama dulu, mak, mama dulu, dekatkan mama saya, lalu beliau pegang. Udah mak, udah. Abang mak ya, gantian mak ya. Ya Allah, tangan aku banyak dosa ya Allah, banyak maksiat ya Allah, aku cuma minta pegang ya Allah, minta pegang, enggak minta ya. Langsung saya dekat-dekat Ka'bah, saya pegang. Ada kesempatan untuk jejal-jejalan itu apa? Berjejalan itu apa? Berdesak-desaan di Hajar Aswad. Ada kesempatan dan saya bisa mudah sekali celah yang masih muda-muda lagi fit-fitnya. Lincah, badan kita kecil kan, masuk di bawah ketiak misalnya gitu atau apa. Tapi saya bilang, janji saya sama engkau ya Allah. Waktu saya berdoa tadi, saya cuma pengen pegang. Saya pegang 1 kali, menetes air mata. Ya Allah, sampai saya ke sini ya Allah. Ini yang saya rindukan ya Allah. Rasa kayak setrum gitu. Kesentuh Ka'bah yang ada yang bagian batunya. Ada juga saya agak naik ke atas, saya pegang kiswahnya. Kan kainnya berbordir itu kan. Mundur saya berapa langkah, saya berdoa sama Allah. Tidak, saya pegang. Ya Allah, udah engkau kabulkan hajat saya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Bagi saya udah cukup ya Allah. Saya minta supaya saya diizinkan bisa balik lagi ke sini. Dengan cara-cara engkau ya Allah. Saya tahu engkau tidak pernah lepas dan tidak pernah ingkar. Saya tahu engkau tidak pernah doakan, tidak pernah mengingkari janjimu. Saya tahu engkau sangat dekat ya Allah. Saya tahu engkau sangat baik. Saya tidak mau melanggar janji saya. Dan teman-teman tahu, semenjak kejadian itu 2004 saya berangkat umroh lagi. 2012 berangkat umroh lagi. Habis itu setiap tahun dengan izin Allah berangkat terus. 1 tahun kadang 2 kali. Dan saya teman-teman ingat betul janji pertama saya ke Baitullah. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya cuma pengen sentuh kamu. Walaupun saya sangat bisa desak-desakan dan pengen kembali. Maka walaupun hari ini fisik kita jauh gitu ya, di Pontianak, di kota ini, tapi kemanapun dekat-dekat sama Baitullah. Itu kenapa di Masjid Munzalan tuh kita kasih background multazam. Karena bagi saya multazam itu punya sejarah dalam kehidupan saya. Allah kabulkan doa saya dengan sangat cepat. Tidak sampai 5 menit kasih bimbingan sama Allah. Jalan miring kayak kepiting. Dan itu saya ajarkan sama jamaah. Kalau antum dari multazam pojok yang ada lampu hijau, mau menuju ke multazam, jalan aja miring kayak kepiting. Antum pasti dapat. Langsung dapat depan. Tapi disitulah ujian. Banyak orang habis itu kan pamer kan. Saya udah cium Hajar Aswad. Saya udah sekian kali. Saya udah ini. Jadi ajang pamer. Good, respon dengan baik. Tapi ada PS selanjutnya, enough. Jangan rakus, jangan greedy. Makanan disajikan, makan seenak-enaknya, makan sepuas-puasnya, lawanlah hawa nafsu itu. Tidak mudah memang, tidak mudah. Siapa bilang mudah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini kita dengar pengumuman, besok lusa kita yang diumumkan. Good and enough. Belajarlah untuk merasa cukup. Wahai para istri, hiduplah qanaah. Tentukan titik cukupmu. Mau beli gelang yang tidak habis-habis, beli make up yang tidak habis-habis, ada terus update-nya. Kalau mau ngomel-ngomel sama suami akan selalu ada alasan untuk ngomel-ngomel. Wahai para suami, lihat istrimu berulang-ulang, jatuh cintalah padanya berulang-ulang kali. Ingat-ingat perjuangan ketika dulu sama-sama susah. Kita perlu jatuh cinta kepada orang yang sama berulang-ulang kali. Maka guru saya pesan, kalau laki-laki jaga mata. Jaga mata. Kalau perempuan jaga mulut. Apa PR-nya perempuan? Jangan nyindir-nyindir suami di sosmed. Serius saya, itu tidak akan bikin dia jadi baik.
Antum duduk sama-sama, masuk kamar, kunci kamar, pakai baju yang seksi. Suami antum sendiri, kasih dia layan dulu, kasih dia servis dulu. Udah selesai baru ngobrol. Antum sosmed, antum ngumbar aib keluarga antum sendiri. Orang-orang itu baca instastory antum, baca status WhatsApp antum, tidak semuanya pengen berkasihan sama antum. Ada yang bersyukur. Oke, sudah mulai ada api, saudara-saudara. Kita tunggu konfliknya. Begitu cerai, aku yang ambil suaminya. Begitu. Jadi perempuan cerdas dikit gitu loh. Handphonenya smartphone, tidak smart-smart. Ngerti perempuan? Dengar enggak? Oh, udah mulai ngegas nih. Yang laki-laki jaga mata. Perempuan cantik tuh bertaburan. Tahu enggak antum cantiknya pakai apa? Pakai filter. Dia koleksi filter berapa ratus juta minggu gitu loh. Saking banyaknya. Kepo. Oh ya Allah cantiknya. Solehah. Nengok di rumah, butek, asem, apek, jatuh cinta sama istri orang. Ngeri. Jadi laki-laki jaga apa? Jaga mata. Perempuan jaga mulut. Kalau kita bisa jaga mata, bisa jaga mulut, kita sudah bisa lepas dari fitnah dunia itu. Karena di luar sana tuh pasti banyak perempuan-perempuan yang lebih cantik. Ya kan? Belum lagi perempuan-perempuan yang sesak nafas. Mas, mau kopi apa susu? Nah, apa sih ngomong jengap-jengap gini? Yang di rumah, Mah minta kopi, ambil sendiri tuh, ada dispenser dari air panasnya. Mah ikat suaminya, balik ke rumah atau nongkrong di sini ya. Balik ke rumah ada mak lampir. Cuma ngangguk ya saya. Nggak ada ngomong apa-apa. Ya kan? Yang di kantor separuh nafasku. Mas, sini aja. Empuk loh. Yang di rumah horornya luar biasa. Kemana aja ditelepon nggak angkat-angkat, nah? Kok lama sekali baru balik? Ngapain aja di sana? Kalau dia pandai nahan, dia diam. Sholat 2 rakaat. Istrinya bilang salah kiblat tuh. Oh shit. Salah kiblat. Wahai para istri, wahai para suami, tentukan titik cukupmu. Good and enough. Tentukan titik cukup. Lihatlah ke mall itu, make up selalu ada update-nya, handphone ada update-nya, nggak pernah habis. Mau keluar 3 tahun lagi, udah disetting dari sekarang, betul kan mas? Perusahaan-perusahaan handphone tuh loh, dia udah setting 3 tahun akan datang akan launching apa, akan launching gimana, desainnya bagaimana, udah disetting sama dia. Dilihat, kita jadi korbannya. Tentukan titik cukupmu, tentukan titik cukupmu. Good and enough. Maka kalau kita ketemu, catat ya, kalau kita sudah ketemu titik cukup, maka kita akan fokus pada fungsi, bukan gengsi. Coba diulang. Fungsi, bukan gengsi. Kita akan fokus pada fungsi, bukan gengsi. Nih lihat, bagus gak tasnya? Bagus. Tentukan titik cukup. Bawa dari Pontianak, karena saya tahu di sini tidak ada jual kayaknya. Gurau. Kenapa pula dibawa ini Ustaz? Sengaja. Tentukan titik cukup. Isi dalamnya nih teman-teman. Nah ya.
Nah, kita unboxing ya, ada apa, ada apa. Kerjaan orang-orang tuh, infotainment tak jelas tuh. Tas orang lah dibongkar-bongkar, apa kerja? Ini namanya earbuds yang seri keberapa tuh? Yang untuk iPhone, MacBook, AirPods Pro. Ya lumayan lah, sekian juta harganya. Ini juga sekian juta. Ini lumayan lah, sekian juta. Sama isi dalamnya. Ya kan? Tidak semuanya harus selesaikan pakai uang tunai. Kita perlu kartu debit. Kalau tidak bisa pakai SIM lah sekalian. Terus ini ada apa nih namanya? iPad Pro. Seharga sapi. Ada yang kayak gini. Ada yang kayak gini. Nih yang di depan ini yang katanya bisa dilipat-lipat itu. Adalah mungkin sekian lah pokoknya. Kalau dibelikan apa rujak cingur tuh ya bisa bertaburan lah. Dibawanya pakai tas kayak gini. Apa tadi saya bilang? Tentukan titik cukupmu. Good and enough. Enough itu apa? Fokus pada fungsi. Ingat ya, kalau orang sudah punya titik cukup, ya kan? Maka dia akan melihat sesuatu berdasarkan fungsi. Sip. Yang kedua, kalau orang sudah punya titik cukup, dia akan melihat sesuatu itu berdasarkan kebutuhan, keperluan, bukan keinginan. Sekali lagi, dia akan melihat sesuatu berdasarkan kebutuhan. Saya tidak bilang sisi tadi ya, tidak bilang kartu kredit ya. Saya bilangnya kartu debit. Debit. Ada saldonya baru gesek tunai. Kartu debit. Kalau tidak cukup pakai SIM saya bilang. SIM salabim. Jadi apa? Prok. Good and enough. Tentukan titik cukupmu kawan-kawan. Kita akan hidup lebih bahagia, lebih produktif. Ambil seperlunya, pakai seperlunya, geser sebanyak-banyaknya. Dikabulkan Allah enggak? Insya Allah. Jadi kalau orang sudah punya good and enough, disitulah berlaku surat Ibrahim surat 14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur aku tambah. Maka kalau pakai kaidah yang biasa, kalau bersyukur ditambah. Berarti kalau kufur harusnya dikurangi. Ya enggak? Kalau kamu bersyukur ditambah. Kalau kamu enggak bersyukur aku kurangi. Begitu rumusnya kan Pak Saleh? Tapi Quran bilang apa? La in syakartum, kalau kamu bersyukur dikabulkan. Tapi kalau kamu enggak bersyukur, azabku amat sangat pedih. Bukan cuma dikurangi, dibantai. Apa bahasa sini ya? Dientekno. Dienteknya. Dientek pun. Gak bersisa kata Allah. Maka mau pakai, saya sering cerita itu kan, pakai sendal 3 juta dengan pakai sendal 9.500 sama-sama di kaki. Pakai Grand Max mobil sport 2 pintu yang knalpotnya bunyi sport, rupanya bocor. Dengan naik mobil Alphard, Innova Reborn dan lain-lain, sama-sama naik kaleng. Tak boleh tinggi hati, parkirnya di garasi aja. Jangan parkir di hati. Teman-teman, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, pindahlah ke zona yang sedikit, yaitu zona syukur. Apa definisi zona syukur? Good and enough. Wakil-wakil pengasuh bisa dengar kira-kira yang materi hari ini? Jelas? Ya. Tidak ada kuasa kita
Tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah. Tidak boleh kita mengatakan ini karya saya, ini saya yang hebat. Ya, yang boleh bikin kaos you are nothing itu cuma Bandung ya. Kota-kota lain jangan coba-coba. Luar biasa. Mulai dia nak ngaco kawan itu. Langsung buka mic. Langsung buka mic kalau udah Bandung. Musuh bersama kayaknya. Atau konten bersama. Zona syukur itu bernama good and enough. Responlah dengan baik rezeki Allah itu. Syukuri Alphard yang ada. Hilux adalah anugerah. Coba diulang. Syukuri Alphard yang ada, Hilux adalah anugerah. Harus beli. Yang penting bisa pakai. Udah dipakai pun kita syukuri dengan sangat. Ya Allah, makasih ya Allah. Banyak betul nikmat dari Engkau untuk hamba. Semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Semoga kita menjadi hamba yang pandai melihat nikmat. Semoga kita pandai mengingat-ingat semua kebaikan-kebaikan orang lain yang pernah diberikan kepada kita. Semoga kita pandai mengingat-ingat kebaikan pasangan kita, kebaikan suami kita, kebaikan istri kita, kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kita ingat-ingat, dan mudah-mudahan lewat wasilah kita pandai berterima kasih kepada manusia, kita pandai juga berterima kasih kepada Allah. Maka Rasulullah pernah bilang, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang gak pandai berterima kasih dengan manusia, dia gak bisa berterima kasih kepada Allah. Yang nampak depan mata saja dia tidak pernah hormat, apalagi yang gak kelihatan. Belajarlah teman-teman untuk bersyukur dengan cara menghormati orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan Allah, ya, bisa merespon kehidupan ini dengan good and enough. Dapat sesuatu hari ini? Mudah-mudahan hati kita makin lembut. Mudah-mudahan hati kita semakin taat. Mudah-mudahan hati kita ini semakin rendah hati. Dimanapun kita berada, kita tetap jadi orang baik. Jangan pernah tertipu dengan casing. Sekali lagi saya bilang sama antum, jangan pernah tertipu dengan casing. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah yang paling bertakwa. Takwa itu bukan di baju. Takwa itu bukan di penampilan. Takwa hahuna, kata Rasulullah. Di sini ketakwaan itu. Jelas teman-teman? Mudah-mudahan kita semakin paham, kita semakin dekat, kita semakin tunduk dan patuh, kita semakin mengerti arti kehidupan, kita semakin paham artinya ketenangan, semakin paham artinya kebahagiaan, semakin paham artinya keberkahan. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk memahami ini. Sebagaimana tadi ayat penutup yang kita baca, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tadi Al-Baqarah 269. Al-Baqarah 269, Allah bilang Allah berikan hikmah, berikan pelajaran, berikan ilmu tentang kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Barang siapa yang dikasih Allah ilmu hikmah, ilmu pelajaran kehidupan ini, faqad utiya khairan katsira, maka dia sudah diberi pelajaran yang amat sangat besar, rezeki yang amat sangat banyak. Belajar dari leci, belajar dari Ka'bah, belajar dari menyentuh, belajar dari memegang kiswah, belajar dari tadi itu tentang makan yang peye, tahu dan tempe saat di depan ada ayam dan seterusnya. Kita belajar hikmah setiap hari, jadi santri sampai mati, belajar terus tanpa henti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bosan jadi orang baik, berkah selalu. Saya insyaallah pamit akan melanjutkan ke tempat yang lain. Ya, mohon doanya. Terima kasih banyak seluruh keluarga besar
teman-teman sahabat-sahabat yang di sini, semoga Allah muliakan panjenengan semuanya dengan balasan yang terbaik. Semoga Allah jaga kita dan jaga persaudaraan kita, bersaudara sampai surga, bersaudara sampai surga, jauh di mata, dekat dalam doa, dan sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di mana? Di Baitullah. Nanti kita umroh sama-sama, berangkat ke Baitullah sama-sama, pegang Ka'bah, doa di depan multazam. Insyaallah sampai. Insyaallah sampai. Bilang sama temannya sebelahnya, bilang sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah. Ajak-ajak saya ya. Amin. Amin, amin, amin. Sampai jumpa di Baitullah. Iya, nanti kita booking satu pesawat isinya kita semua. Ya, jadi kita pakai makanan ala kita aja, pakai makanan SL Corp. Cateringnya catering SL Corp. Satu pesawat isinya kita semua. Ya. Ya, jadi makannya kita nggak pakai makanan pesawat, pakai makanan SL Corp aja. Iya sih, amin. Ganti-ganti menu. Hari ini sambalaya, besok jago Jowo gitu. Besoknya bumbu ireng pakai telur dadar gitu aja loh. Insyaallah. Habis itu nanti udah mau turun pizza apa ya gitu ya. Masya Allah. Insyaallah ya, sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah. Insyaallah semuanya, yang online, yang offline, yang nonton di YouTube, yang nonton di Instagram, yang nonton di Facebook, insyaallah kita semuanya nanti berangkat umroh, berangkat haji berjamaah. Jadi nanti bisa bikin kajian SMK di atas Masjidil Haram. Wah, di rooftop lantai 3. Insyaallah dikabulkan Allah. Yakin tak? Percaya tak? Harus yakin. Allah Maha Kaya kok. Kan Allah Maha Kaya. Gusti Allah buatan sare. Kita berdoa tahu rindu betul kita. Tahu kita sedih. Kok tidak bisa berangkat, belum bisa berangkat kok. Protokolnya ini. Siapa yang tidak rindu sama Baitullah? Mulai baper saya. Siapa yang tidak rindu sama Ka'bah? Siapa yang tidak rindu sama Masjidil Haram? Tidak pengen ke Masjid Nabawi? Kau rindu benar. Sangat. Ya kan? Kalau bicara duit ya terserah Allah lah dari mana nanti. Pokoknya yakin dulu, percaya dulu. Sampai-sampai. Dan saya tidak pengen sendirian. Saya udah enough kalau pribadi. Tapi kalau ngajak kawan-kawan, kita rame-rame satu pesawat, rasanya kok indah betul. Ya. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah. Ini doa kawan-kawan. Doa saya untuk antum semuanya. Doa saya untuk kawan-kawan semuanya. Insyaallah sampai kita sampai di waktu yang terbaik. Nanti Allah kabulkan dengan cara terbaik. Yakin, percaya. Mau ikut tak? Daftar ya. Di mana daftarnya? Di sejadah. Daftar di sejadah. Saya udah mau nutup sebenarnya, kok jadi baper gini ya. Kan nengok ini nih. Yang lain-lain kan pakai banner kan. Ini timbul gitu. Saya langsung, wah, Masya Allah, rasanya udah dekat gitu. Rasanya udah dekat. Mudah-mudahan kita masih panjang umur, masih dikasih umur sama Allah, bisa sampai ke Baitullah lagi. Rindu betul. Tolong kabulkan ya Allah. Tolong kabulkan ya Allah. Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Salaman sama sahabatnya di samping kanan atau istrinya, bilang sampai jumpa di Baitullah. Sama teman-temannya di samping kiri kanan bilang, ayo sampai jumpa di Baitullah. Nanti kita umroh sama-sama gitu, bilang sampai jumpa di Baitullah. Ini air mata bukan air mata cengeng kawan-kawan. Ini air mata rindu betul kita sama Baitullah, pengen ke sana. Dan kita tidak mau sendirian, ya. Doakan kawannya ya, doakan temannya, doakan samping kiri kanannya. Bukan duit, ini bukan masalah duit kawan-kawan, bukan tentang duit. Ya. Jadi kalau saya bilang sampai jumpa di Baitullah, antum jawabnya Bismillahi Allahu Akbar.
Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu kalimat ketika kita mau mulai tawaf. Jadi kalau saya bilang sampai jumpa di Baitullah, antum jawab apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat, kita berangkat insyaallah dengan cara-cara Allah. Tidak usah pikirkan caranya gimana. Dari mana? Dari mana saja. Terserah Allah, sak kersaning Gusti. Oke, sampai jumpa di Baitullah. Tepuk sebelahnya bilang, sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dah, ini materinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Semoga Allah muliakan kita semuanya, lindungi kita semuanya dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.